Ada satu nama yang sering berbisik di antara lembar-lembar usang sejarah bangsa. Nama yang samar, yang seolah sengaja dikaburkan oleh waktu. Dia adalah Tan Malaka. Dia bukan sekedar tokoh pergerakan, bukan pula sekedar revolusioner. Ia adalah gagasan yang menjelma manusia, sebuah ide yang berani hidup, bahkan di tengah dunia yang berusaha membungkamnya. Lahir di sebuah kampung sunyi di Sumatera Barat, pada tahun 1897, ia tumbuh di antara kabut gunung dan desir ombak pemikiran kolonial. Namun dari kecil, pemikirannya menolak untuk tunduk. Ia membaca dunia seperti seorang penyair yang membaca langit, mencari makna di balik ketidakadilan, menafsir kebebasan dari setiap rantai yang menjerat bangsanya. Di tanah Belanda, tempat ia menimba ilmu, Tan Malaka menemukan dua hal, yaitu logika dan loka. Logika memberinya cara berpikir, dan loka menanamkan perlawanan. Ia memandang kemerdekaan bukan sekedar politik, melainkan pembebasan pemikiran. Ia berkata, kemerdekaan sejati bukan hanya ketika tubuh terbebas dari rantai, tetapi ketika terbebas dari ketakutan. Namun, ide-idenya seringkali terlalu besar bagi zamannya. Ia menulis Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, buku yang bukan hanya sekedar mengupas sains dan filsafat, tetapi juga menyentuh inti kesadaran manusia, bahwa berpikir adalah bentuk tertinggi dari perlawanan. Ia menulis, berkelana, diusir, ditangkap, dan diburu, dari Belanda ke Rusia, dari Filipina ke Tiongkok, dari Singapura hingga akhirnya kembali lagi ke tanah yang dia cintai. Tetapi langkahnya bukan pelarian, melainkan ziarah intelektual. Sebuah perjalanan untuk menemukan arti dari kata merdeka. Tan Malaka adalah paradoks hidup, seorang idealis yang keras kepala, tetapi juga seorang realis yang memahami getirnya politik. Ia menginginkan kemerdekaan yang tidak dibeli oleh kompromi dan kebebasan yang tidak tunduk pada kekuasaan. Mungkin karena itulah ia menjadi terlalu berbahaya, bukan karena senjatanya, tapi karena pemikirannya. Dan setiap sejarah yang mencatat pahlawan-pahlawan yang dieluk-elukan, nama Tan Malaka justru dibungkam oleh kabut politik. Ia mati tanpa tugu, tanpa hormat, tanpa nisan yang layak. Tapi sebagian kata-kata yang pernah ia tulis, lebih baik aku hancur daripada hidup dalam kepalsuan. Ini namanya bergetar kembali di antara generasi yang haus makna. Ia menjadi simbol keberanian di tengah arus yang memaksanya untuk patuh. Tan Malaka tidak mati, karena ide tidak bisa dibunuh. Ia hanya bersembunyi